Saya berani menghardik orang, pendeta pun saya sikat. Pak, nggak takut, itu kan biji mata Allah. Itu saya bilang, bijinya siapa? Bener nggak biji mata Allah? Jangan-jangan bijinya Pak Raden lagi. Nah, kan kita nggak ngerti. Tapi kita tahu batas-batas itu. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru. Bagi setiap orang yang hidup di dalam kasih agape, yang mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, ya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa retorika. Ya, malam ada banyolan bagus ya, retorika. Nah, orang-orang yang hidup dalam retorika. Bagaimana cara kita membangun bangsa ini? Dengan berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Pendeta-pendeta suka ngajari gitu ya. Hanya 3 hal, saudara. Berdoa, berdoa, berdoa. Tapi Alkitab nggak ngajar begitu. Itu kata pendeta itu. Dan dia sedang mengelabui Anda. Berdoa, berdoa, berdoa. Enggak ya. Tuhan ajarkan kepada kita. Wah, terima kasih yang kok ngerti aku mau ayat ini. Tuhan Yesus ngajarin kepada kita, ya, pergi berdoa. Enak aja lu berdoa. Kita memang disuruh berdoa, tapi disuruh pergi, bukan doa, doa, doa. Ya, semalam itu saya ada kasih tahu, ada 2 perintah dalam Alkitab untuk berdoa. Ya, satu di Yeremia, satu di Roma 13. Roma berapa ya? Roma 13 sampai 15 kok jadi lupa. Kita buka aja Roma 13 sepertinya ya. Ya, betul, Roma 13 ya. Berdoalah bagi kesejahteraan kotamu di mana engkau dibuang, di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Yang kedua, Roma 13. Tiap orang-orang harus takut pada pemerintah, doakan pemerintah itu. Tapi ada ratusan ayat untuk disuruh pergi memberitakan Injil dan dikasih contoh-contohnya. Ada puluhan ayat untuk berdiakonia dan dikasih tahu konsekuensinya kalau Anda tidak berdiakonia. Dilempar ke neraka. Serius. Orang-orang yang tidak berdiakonia, Matius 25, akan diikat, dilempar ke neraka. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau masih kurang yakin, para rasul pun melakukannya, bahkan dari zaman Israel kuno pun melakukan diakonia itu, diulis bolak-balik. Ya, tetapi gereja meninggalkannya dan tidak mengajarkannya lagi. Mereka lebih suka ngajari Anda untuk apa? Perpuluhan, ayo menabur. Perpuluhan, ayo menabur. Ya, setia, ayo melayani Tuhan di gedung gereja. Oh, dia tuh orang yang nggak setia. Definisi orang yang tidak setia adalah orang yang tidak ke gedung gereja. Definisi dari meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang sudah tidak ke gedung gereja. Nah, ribet kalau sudah begitu. Ribet. Anda akan ditipu habis-habisan oleh gereja. Pagi-pagi, Pak, iya. Nah, karena apa? Orang hidup di dalam ilusi. Kalau orang yang hidupnya mencari benar salah, maka dia akan terus menghakimi benar salah, terus kemudian dia ciptakan, dia cari kriteria benar salah dalam hidupnya. Dan dia tidak bisa menemukan kebenaran yang sejati di dalam Alkitab. Apalagi rema, logosnya aja dia nggak bisa mudeng. Baca logos aja dia nggak ngerti. Apalagi mau rema, coba. Banyak orang berkata bahwa Simpson itu berbuat dosa. Enggak. Ya. Loh itu mengawini orang Filistin. Loh kan itu dibilangin di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 4. Itu memang maunya Tuhan. Nah, Simpson ini kan hakim Israel. Dia seorang nasir. Dia tahu connect langsung dengan Tuhannya.
Bahkan dalam tradisi Yahudi, ya dikatakan Simpson itu orang suci loh, bukan orang sembarangan loh. Oh Simpson itu memuaskan hawa nafsunya. Enggak loh, bukan. Waktu dia sama pelacur, dia jadikan orang Filistin itu sebagai objek. Nah, yang begini-begini ini, kita nggak bisa langsung menghakimi benar salah. Sama seperti ketika Hosea disuruh mengawini pelacur. Banyak orang-orang yang berhasil di dunia ini, itu orang-orang yang nyentrik dan aneh. Ya, dan dia tidak bisa untuk di-framing sama orang lain. Banyak orang-orang di dunia ini yang sukses ya. Dia adalah orang-orang yang keras, yang unik, yang tidak lazim. Makanya jangan mau sukses nomor satu di dunia ini. Anda akan jadi orang aneh. Ya, mau Einstein lah, Stephen Hawking lah, mau konglomerat siapalah, itu biasanya orang aneh dan nyentrik. Ya, teman-teman saya yang konglomerat itu ya, yang kayaknya enggak, itu orangnya juga nyentrik-nyentrik. Ya, biasanya nyentrik-nyentrik. Dia bisa mencapai itu kalau yang kayaknya landai wajar, terus udah tua baru kaya begitu ya, itu dia sudah wise, biasanya nggak nyentrik biasa. Tapi kalau yang dia dari usia muda dia sudah sukses dan dia berhasil terus, itu biasanya orang yang nyentrik. Ya saya tidak berkata bahwa orang ini sombong, bukan, tapi orang yang nyentrik. Ya, nah, ada orang-orang tua yang ingin anak yang sukses seperti itu, ya saya emang nggak kepengen anak saya kayak gitu loh. Nyentrik, kasihan nanti. Yang kasihan apa istrinya sama atau suaminya atau anak-anak yang nanti ngadepi kenyantrikannya dia, hidupnya itu jadi nggak nyaman lagi. Saya baru paham gitu kenapa orang Eropa itu tidak mengejar kekayaan ya. Tidak semua orang Eropa, hampir kebanyakan orang Eropa itu ingin jadi yang biasa-biasa saja, tapi bisa menikmati hidup, yang penting happy. Ya, saya melihatnya cukup beda ya dengan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Saya nggak tahu dengan stereotip suku lain, tapi orang-orang Tionghoa di Indonesia itu kita harus mencapai satu titik tertentu, punya uang, ya karena kita harus survive ya. Jadi kalau bilang punya uang itu wajib, kalau nggak punya uang kamu nggak ada harganya. Istrimu pun tidak akan menghargai kamu, katanya begitu ya. Dinilai ada nilai uangnya, manusia itu dinilai dari uang. Nah, tapi saya baru memahami di sini ya, kenapa mereka, karena ya mereka nggak butuh, mereka hanya butuh aktualisasi diri kok. Istilahnya nganggur aja dibayar kok. Mereka saya lihat ya sama anak tuh jalan-jalan kemarin itu ya. Ini toko sepi, toko kesenian, toko musik, toko apa sepi gini. Tapi orangnya menikmati, dia bikin biola gitu ya, bagus-bagus ya, apa namanya, ngamplasin biola, punya punya ini, punya kayak workshop gitu ya di tengah kota begitu. Sama sih duitnya apa ada ya, bikin beginian. Ya, kalau yang berhasil ya ada yang berhasil ya, karena satu biola itu bisa dijual 3.000 euro. Satu biola itu lah kayak 3.000 euro, handmade sampai gedek-gedek. Tapi kalau yang nggak berhasil, ya nggak berhasil. Ya mereka menikmati kerjanya dan mereka sangat pride, ya mereka sangat bangga, bukan sombong tapi bangga. Saya ini membuat satu karya. Ada seniman-seniman yang ya maaf kata ya, main musik aja sama saya bagus saya. Tetapi orang ini hidupnya dengan didedikasikan buat musik, dan musik yang dia bisa itu perfect sekali. Ya tapi kan dia kan nggak ngerti marketing, yang nggak laku. Bagaimanapun juga kan marketing perlu kan. Itu kan saya. Kata orang ini enggak. Itu orang unik, orang nyentrik. Dan orang-orang ini yang sangat amat sangat nyentrik itu akhirnya banyak yang berhasil. Tetapi akhirnya dia divorce dengan istrinya, dengan suaminya ya dia divorce. Karena nyentrik hidupnya dia nggak lazim. Dia terobsesi dengan sesuatu. Atau dia ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya dia. Saran saya ya, taatilah firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya tanpa ada kesusahan di dalamnya. Ditambahkan kepadanya. Nggak perlu. Jadi nggak perlu jadi nyentrik buat Anda berhasil. Nggak perlu ya. Tetapi pada kenyataannya kan ada orang-orang seperti ini yang terlahir nyentrik. Para nabi itu nyentrik ya.
Para nabi itu nyentrik. Raja-raja itu biasanya orang-orang nyentrik, orang-orang aneh. Makanya dia bisa jadi raja, jadi diktator. Kalau dia orang yang umum-umum gitu, dia nggak bisa, nggak tahan lama. Ya, disungkal udah lama. Dia bisa begitu tuh karena dia ada satu keunikan, ada satu kenyentrikan. Saya belum pernah lihat yang enggak. Ya mohon maaf kalau saya kurang wawasannya. Tetapi saya belum pernah lihat yang enggak. Saya ketemu dengan banyak orang-orang ini nyentrik-nyentrik lah. Ya. Dan orang-orang yang nyentrik-nyentrik ini justru karena kenyentrikannya itulah, maka dia banyak membuahkan karya-karya yang luar biasa itu. Maka itu jangan suka menghakimi benar salah kalau orang bertindak, termasuk si Samson ini, si Simpson ini, ya. Anda nggak bisa menghakimi dia itu benar salah, karena memang itu cara Tuhan buat dia cari gara-gara, karena dia nggak punya pasukan, dia nggak bisa bikin pasukan perang, nggak bisa, dia tuh semua one man show, dihandle sendiri semuanya. Caranya memang begitu. Lalu di mana salahnya Simpson? Nah, ini bukan masalah dosa nggak dosa. Waktu di Gaza dihampiri sama perempuan pelacur itu pun, pulang dari Alexis itu, ya kan, dia pergi ke pintu gerbangnya TKI itu, diangkat itu, gerbang selamat datangnya TKI itu diangkat sama dia. Habis dia dari Alexis jajan, rupanya nggak bayar gitu kan, nggak bayar, diuber-uber sama dia, gerbangnya Alexis diangkat tuh. Begitu saudara. Terlalu mengada-ngada ya, terlalu mengada-ngada ya. Tapi kira-kira kan kalau Anda mau lihat skema ceritanya hari ini kan begitu kan. Dan Tuhan masih menyertai dia loh. Dan nggak berkata bahwa dia berdosa loh. Nggak ada nabi datang ngata-ngatain dia, kamu berdosa, kurang ajar, bezinah, rajin ke Alexis. Nggak ada yang ngata-ngatain dia loh. Nggak ada satupun nabi berani sama dia. Coba Daud, baru nidurin isi anak buahnya, tiba-tiba ada satu nabi tuying, si Nathan itu, wah, 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 wah. Daudnya langsung nyungsep. Nah ini si Simpson nggak ada yang berani ngomongin loh, coba. Artinya kan yang dilakukan nggak ada yang masalah. Cuma ada satu masalah ya dengan konsekuensi. Apapun yang dilakukan oleh kita, mau senyentrik apapun, itu ada konsekuensinya. Anda harus ingat hukum konsekuensi. Karena kita itu tidak ditentukan benar salah hidup kita, tetapi konsekuensi. Maka dari itu, Tuhan ajar kita untuk cerdik seperti ular. Kita tahu isi Alkitab, logos dan remanya, sehingga kita bisa bedakan setiap langkah kita bisa tepat. Jangan sampai kita nanti ambil konsekuensinya. Ada batas-batas yang kita nggak bisa langgar, karena ada hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yang kita nggak boleh batas itu nggak boleh kita langgar. Ya, ada batas-batasnya yang kita nggak boleh langgar. Yang mana tiap orang punya batas sendiri, dan itu ada batasnya buat Anda dalam tiap bisnis, tiap profesi, tiap pekerjaan itu ya. Ada batas-batasnya. Saya sudah langgar batas-batas itu. Ya, tak tarik kolor 7 kali sampai putus. Tak langgar. Batas-batas itu saya langgar. Saya pengen tahu batasnya di mana. Iseng amat ya. Anda itu kayak orang kalau pengen tahu bumi datar gitu ya. Terus saya pengen nyoba gitu. Terus saya nyari. Kalau ada yang mendanai saya gitu ya, mungkin saya akan naik kapal, tak buktikan bumi itu datar apa enggak gitu. Tak cari ujungnya bumi itu datar apa enggak gitu loh. Jalan ke sana. Makanya kita nanti kalau udah beli kapalnya Damaris, nanti kita beli kapal lagi buat ke Kutub Utara sama Kutub Selatan. Bodoh amat ya. Orang nyentrik itu begitu. Jangan nyentrik. Tapi intinya kita itu harus tahu batas-batasnya kita di mana. Dari mana Anda tahu batas-batasnya kita? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas berkata kepada Simpson bahwa kalau rambutmu dicukur, kamu nanti kalah nanti. Ada satu batas-batas yang nggak boleh kita langgar. Apa perjanjianmu dengan Tuhan? Itu kamu nggak boleh langgar. Karena begitu Anda datang, ikat sumpah sama Tuhan, kontrak, kalau orang pergi Gunung Kawi, kontak Gunung Kawi, orang gunung sama dukun, kontak sama dukun, sama mbah,
Anda begitu kontrak mengakui ambil itu darah Yesus, itu kan berarti Anda sudah ada perjanjian darah dengan surga, ya kan? Anda akan datang, akan bekerja dengan urapan, dengan blessing dari surga. Maka Anda harus tahu batas-batasnya. Batas-batasnya di mana untuk kita? Logos yang jadi rema. Logos yang jadi rema itu batasnya kita. Anda harus punya logos dan rema itu sungguh-sungguh dan dijaga. Jangan lewati itu. Makanya saya berani ngedan, saudaraku. Orang tutup merem-merem gitu ya, kalau saya mah tenang, karena saya tahu batasnya saya nanti di mana. Ya, kalau orang tahu batasnya, ya, dia kan tenang kan, mau dia dihajar sana dia tenang, dia cool aja. Saya berani menghardik orang, pendeta pun saya sikat. Pak, nggak takut, itu kan biji mata Allah. Itu saya bilang, bijinya siapa? Bener nggak biji mata Allah? Jangan-jangan bijinya Pak Raden lagi. Nah, kan kita nggak ngerti. Tapi kita tahu batas-batas itu. Dan Anda tidak bisa seperti saya. Dalam hal batas-batas itu, tiap orang punya logos dan rema punya perjanjian dengan Tuhan sendiri. Secara umum, ya ada. Tetapi ada yang private Anda dengan Tuhan. Anda punya perjanjian apa dengan Tuhan? Seperti saya punya perjanjian dengan Tuhan. Untuk saya dan istri saya dan anak keluarga saya. Kita punya batas-batas perjanjian dan saya ajarkan itu kepada keluarga saya, batas-batas. Dan itu nggak boleh Anda langgar. Awas Anda langgar, habis. Ada banyak hamba-hamba Tuhan besar sekalipun dia nggak tahu batas-batas itu. Anda harus belajar, ya. Anda harus belajar batas-batas itu. Nanti ya kalau saya buka kelas kenabian, saya kasih Anda lebih detail bagaimana menentukan batas-batas itu, bagaimana membuat suatu tindakan profetik. Aneh-aneh Nabi itu ya, ada yang disuruh ngawinin pelacur, ada yang disuruh tai itu bakar roti jelai di atas kotoran manusia. Nabi-nabi itu aneh-aneh dan Anda harus tahu batas-batasnya dia di mana. Dan Anda tidak bisa menghakimi dia. Tetapi Anda mungkin salah satu dari itu. Makanya kalau Anda adalah salah satu dari itu yang punya perjanjian dengan Tuhan, dan sebetulnya kita semua punya perjanjian dengan Tuhan, mengapa ada orang berani bernazar? Dan itulah salah satu batas-batas nazar itu. Sehingga bisa berhasil sukses. Batas-batas itu tidak boleh dilanggar. Sulit nggak? Enggak sulit. Yang bikin sulit kan karena ada konsekuensi tadi. Simpson dengan cintanya yang tulus, dia cerita sama Delila. Kalau dia nggak cinta banget, dia nggak akan cerita loh. Nggak akan cerita dia. Tapi karena ada sesuatu yang luar biasa dia cerita, dan dia kejebak di situ. Dan dia sebenarnya sudah tahu resikonya. Sudah berkali-kali, ya kan? Dan memang dia disuruh cari masalah. Tetapi itu pun, ya Tuhan itu dalam kenaifan kita atau apapun namanya, ya selalu ada second chance. Nah, ketika saya melewati batas itu, Tuhan kasih kesempatan kedua buat saya. Dan kesempatan kedua itu selalu lebih dahsyat karena kita sudah ngerti kemarin salahnya di mana. Dan Tuhan kasih kesempatan kedua kalau kita sungguh-sungguh tanggung jawab. Para murid itu diberi kesempatan kedua oleh Yesus. Ketika mereka tinggalkan Yesus semua, mereka, kemarin kan kita belajar, mengapa mereka tinggalkan Yesus? Bukan karena mereka nggak setia, karena mereka bingung. Lawang Petrusnya sudah ngelawan sama Yesusnya, kupingnya dipasang lagi. Kupingnya si Malkus, ya hamba imam besar itu, dipasang lagi sama Yesus, bilang, jangan hidup dengan pedang, nanti kamu mati oleh pedang. Bingung Petrusnya, makanya dia bingung mau ngapain, masa melongo aja, dia lari kabur semua. Tapi dalam kabur itu, ketika dia memutuskan untuk langkah 1000, maka ketakutan itu mencekam. Benar-benar mencekam. Jadi, di mana dong kesalahan mereka? Karena ketidaktahuan. Ya, makanya dikatakan bolak-balik di Alkitab, maka mengertilah mereka apa yang selama ini dikatakan oleh Yesus. Maka terbukalah hati mereka, pikiran mereka, terbukalah mata mereka.
Yang orang di Emmaus jalan ketika ngomong sama Yesus, maka terbukalah, dibukakan semua tuh. Mereka baca biasa-biasa, kemudian dibuka, dapat rema itu. Dari rema itu dia ngerti batasnya di mana, harus apa. Nah, rema itu adalah salah satu cara ya untuk mengetahui batasmu. Ada beberapa cara, tapi salah satu cara yang paling tepat, yang paling benar, tidak mungkin salah, untuk mengetahui di mana batas kita, ya, cerdik seperti ular itu ya, mengerti firman Tuhan itu adalah rema. Supaya Anda jangan kebrusuk, karena kita hidup di dunia yang jahat, orang akan tuduh Anda, orang akan hakimi Anda, orang tidak benar, orang brengsek, orang perusak, orang apa segala macam, laknat, keparat, atau segala macam. Anda kan, orang akan tuduh Anda seperti itu, egois, atau segala macam. Dan Anda harus bisa tidak terpengaruh dengan omongan-omongan itu. Dari mana Anda bisa nggak terpengaruh? Dari rema yang Anda terima tiap hari. Orang kalau nggak punya rema, dia kan goyang. Ya. Dan kenapa dia nggak punya rema? Karena dari awalnya dia dengar logos, dia nggak lakukan. Bagaimana mau jadi rema? Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa mendengar logosku dan melakukannya, ia seperti membangun rumah di atas batu karang. Kan kita membangun kehidupan kita, rumah kita itu kan kehidupan kita di atas batu karang. Dengan apa? Dengan logos dari Tuhan, bukan dari logos yang lain, tapi logos firman Tuhan yang kita lakukan. Dengar, lakukan, dengar, lakukan. Suatu ketika itu rema, dan itulah kita langsung tahu batas-batasnya. Langsung tahu batas-batasnya, langsung, maksudnya begini. Dan Anda tidak akan takut dengan tuduhan-tuduhan. Dan bahkan ketika Anda, waduh salah kemarin, gimana nih yang lain, dan Anda sudah, apapun hari ini Anda sudah terpuruk, tapi Anda kemudian dengar firman Tuhan hari ini, kembali sama Tuhan, balik. Karena ada second chance dari Tuhan. Kesempatan kedua itu dahsyat, saudaraku. Para murid Yesus diberi kesempatan kedua, dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka pergi memberitakan Injil dengan dahsyat. Sebelumnya mereka sudah memberitakan Injil, tetapi kesempatan kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, mereka terima dengan dahsyat. Simson melakukannya dengan dahsyat. Dikatakan yang dibunuhnya hari itu ya adalah lebih banyak daripada semua di total orang Filistin yang dia pernah bunuh, yang pernah dia kalahkan gitu ya. Nah, kalau di dalam pengajaran rabbinik Kabat itu ya, Kabat itu si Rabi, saya lupa namanya, dia bilang begini. Alkitab menuliskan 20 tahun, tetapi sebenarnya itu 40 tahun. Karena 20 tahun itu semua kepala punya orang Filistin, panglima-panglimanya, raja-rajanya mati semua. Sehingga orang Filistin itu habis jadi bangsa yang lemah, kemudian dibalas sama orang Israel. Orang Islam dihalau dan bahkan menjadi bangsa yang lemah dan dikalahkan oleh Israel. Jadinya selama 20 tahun berikutnya setelah kematian Simson, itu Israel itu aman, tentram, damai. Jadi total itu sebenarnya 40 tahun. Misalnya 2 kalinya. Dampak Anda, kalau Anda mengalami sendiri, punya pengalaman sendiri, dan Anda punya rema sendiri yang dari Tuhan, Anda tahu batas-batasnya, dan Anda punya rema dari Tuhan, ya, Anda akan powerful sekali ketika Anda bersaksi. Saya tidak berkata Anda harus gagal, enggak, ya, enggak. Tetapi kalaupun Anda harus gagal, kalaupun balik cepat, jangan tunda. Saya mah dulu nggak tahu tunda. Begitu saya ketemu Tuhan Yesus bilang kembali. Saya ngerti, deg-degan, takut. Ya, yang saya takut itu apa sih? Gengsi saya kegedean, harga diri saya. Saya nggak takut yang lain, mati udah nggak takut, pengen mati. Tapi harga diri saya. Anak yang hilang, apa sih yang ditakutkan anak yang hilang? Coba, apa yang bisa memberatkan kakinya untuk melangkah kepada bapaknya? Gengsi sama kakaknya. Iya kan? Nanti kakakku menghina begini, bapakku pasti terima, tapi kakakku nanti menghina. Iya kan? Gengsi yang kegedean, itu yang akan membatasi Anda. Tanggalkan, nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Pertaruhkan sisa hidup yang terakhir itu.
Second chance itu dahsyat sekali ya, dan Tuhan kasih saya second chance. Dahsyat. Powerful sekali yang saya lakukan, pelayanan saya lakukan itu powerful sekali. Hanya orang buta yang nggak bisa, yang nggak lihat bahwa itu powerful ya. Saya saja yang ngerasain ya, sudah dahsyat. Maka dari itu saudaraku, 3 hal ini ya pagi hari ini. 1 ya, bagaimana kita jangan menghakimi orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, mungkin dia lagi dipakai Tuhan lagi punya urusan sama dia. Kalau ada yang Anda rasa salah, Anda kasih tahu salah. Tapi bukan berarti Anda menghakimi dia. Bidat, sesat. Oh, belum tentu. Jangan-jangan Anda yang sedang sesat, ya kan? Kayak pendeta-pendeta yang sudah nggak mengajarkan lagi diakonia, ngajar doa saja. Coba gereja itu kalau bilang, yo kita doa semalam suntuk, wah paling demen itu. Yo doa fajar paling demen. Yo diakonia, wah nggak ada yang datang. Saat pendetanya aja nggak datang, saat gembalanya. Kecuali ada yang danain. Nah, misalnya nih, ada yang danain Pak Awe transfer, nih diakonia saya kirim uang dari Eropa. Wah, pendetanya paling tampil pertama seakan-akan duitnya itu dia dari bapaknya dia itu. Warisan bapaknya dia itu, pendetanya tampil pertama. Tapi begitu itu gereja pokoknya perpuluhannya dibuka buat diakonia. Oh, kita masih mau beli ini, beli itu, ya. Oke, itu dah. Kelar udah pokoknya. Akhirnya sama Pak HW dikirimin septic tank, udah macam-macam gua kirim septic tank aja Pak Paul. Yang kedua, ya ada konsekuensi. Ya, makanya kita harus cerdik seperti ular. Kita tahu logos, kita tahu rema. Hidupnya itu penuh dengan logos dan rema. Sehingga Anda kan mengerti batas-batas itu. Anda kan powerful sekali. Ya, nggak dikungkung. Anda nggak bisa dituduh. Orang nggak bisa nuduh Anda. Ya, satu pihak Anda jangan nuduh orang, tapi di lain pihak Anda juga nggak bisa dituduh. Ketika Anda ternyata sebagai pelaku Anda cerdik seperti ular. Kalau tahu konsekuensinya. Dan Anda juga bisa memilih. Tapi kalau Anda pun sampai jatuh, ya, sampai salah pilih, sampai salah memutuskan, karena kurang pengalaman. Nah, Amsal kan mengatakan kurang pengalaman, kurang hikmat. Jangan takut, kembali cepat. Karena ada kesempatan kedua yang lebih dahsyat. Karena Anda sudah masuk di dalam kurang pengalaman itu. Yang mencegah Anda untuk masuk ke dalam second chance adalah gengsi, ego kita, kesombongan kita. Ya, makanya tanggalkan harga dirimu itu. Pakai harganya Yesus Kristus. Ya, prinsip keluargamu tinggalkan. Pakailah prinsip kerajaan Allah. Ya, jangan naif. Wah, itu repot. Itu yang menghalangi Anda untuk bisa masuk di dalam kemenangan demi kemenangan. Anda kan sangat amat powerful. Kesempatan kedua itu. Tuhan Yesus memberkati.